Salam Lestari. Kan Loh, bosnya mana ini? sebentar. Sini. Katanya bikin konten. Sebentar, kan baru siap-siap. Oke. Ya. 1, 2, 3. Salam Lestari. Halo Lar, kembali lagi di Dia Tonggak Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Puju, Mas Alex Pujiwinarto. Ganteng itu. Yang, aku mau nanya nih. Kan waktu kita 3 minggu yang lalu kalau nggak salah ya, naik Gunung Muria, Natasangin, puncak Natasangin. Yeah. Itu kan sebelum berangkat jenengan itu bilang mau buang penyakitnya jenengan di sana. Ya itu sebenarnya lebih ke intermezzo lah. Mana ada penyakit bisa dibuang. Jadi itu ungkapan gitu loh. Ungkapan aja. Tak kirain jenengan ada kayak perjanjian gitu sama yang ada di sana. Enggak lah, enggak. Jin-jin gitu Enggak ada di sana? Enggak ada. Semua itu penyakit maupun perginya penyakit, semua itu berjalan atas kehendak Tuhan. Itu ungkapan itu lebih ke guyonan gitu loh, bukan dalam arti sebenarnya. Mana ada penyakit bisa dibuang seenaknya, nggak bisa. Nah terus pas jenengan di puncak Sumber Langit itu jenengan berdoa itu terus gini badannya kayak gini sendiri gitu. Gini gimana? Jenengan, ada rekamannya. Ya. Itu dingin. Gini. Jenengan tuh berdoa gini toh. Habis itu gini ya. Itu dingin. Kedinginan itu karena dingin. Dingin kan menggigil. Karena dingin, enggak karena penyakitnya keluar semua. Wush. Gitu. Itu kan hanya ada di film. enggak. Jadi memang yang dilakukan ya hanya berdoa itu, kalau Tuhan berkenan ambil penyakit saya, tapi kalau memang Tuhan menghendaki aku tetap sakit, ya udah dijalani aja. Tapi kan memang setelah turun dari Natasangin itu, saya berdoanya di Songgolangit. Iya, di Songgolangit. Itu setelah turun dari itu kan memang membaik. Jadi berangkat itu, aku jalan itu kan masih sempoyongan ya. Keringat dingin juga keluar. Bedanya itu waktu naik, mestinya hitunganku loh ya, itu pingsan harusnya. Karena ini dada kan sakit sekali ini. Perih gitu ya, atau dada itu perih gitu akibat nikotin. Jadi sebenarnya saya juga tahu merokok itu nggak baik. Tapi apa boleh buat, ketergantungannya udah terlalu tinggi kali ya. Karena merokok itu saya sudah sejak SD kelas 5. Ya, tapi pelan-pelan gitu ternyata nggak pingsan. Jadi tubuh masih bisa beradaptasi. Hai. Setelah sakit mencoba mendaki lagi gunung yang pendek-pendek aja. Ternyata rasanya wow. Kayak mulai dari nol lagi. Cuman adaptasinya tuh telat. Jadi sakitnya dada itu hilang justru setelah turun, dan turun sudah agak jauh gitu. Kayaknya ini ya turun dari Abioso mau turun kan mau ke bawah itu ya. Itu baru. Berarti yang saya rasakan recovery ketika kita makin tua gitu, makin berumur sangat berkurang. Jadi recovery-nya jadi lebih lama. Itu aja. Nah, soal bagaimana saya menjadi merasa lebih baik setelah naik gunung, ya itu memang yang saya alami sejak muda itu begitu. Jadi kalau sakit nggak sembuh-sembuh,
badan saya bawa ke gunung sambil tapi suwi-suwi. Jadi nek dibahasakan secara lugas begini loh. Kamu itu kalau mau mati, mati aja. Kalau mau sembuh ya sembuh gitu loh. Intinya begitu. Jadi itu lebih ke autosugesti. Kalau naik gunung ini aku bisa, mestinya bisa juga penyakit ini niat ingsun itu tersingkirkan karena aku menjadi lebih sehat, misalnya begitu. Dan tentu saja tetap harus berdoa gitu. Paham nggak? Paham. Ya. Kamu misalnya waktu pacaran sama aku kan pusing, misalnya pusing di rumah itu pusing. Ini contoh pusing. Terus ketemu aku ngobrol-ngobrol. Kan kadang-kadang pusingnya jadi sembuh. Makin pusing. Oh makin pusing. Oh ya berarti contohnya nggak pas. Ya seperti itulah. Ketika kita ketemu sesuatu atau seseorang yang kita sayang, kita cintai gitu, ada hormon-hormon tertentu yang keluar dan membuat kita itu mungkin karena happy atau karena apa gitu. Jadi membaik. Iya, gitu kita merasa getting better gitu, merasa lebih baik, lebih sehat. Sebenarnya barangkali yang dirasakan adalah saya merasa optimis bahwa ternyata saya masih kuat naik gunung gitu loh. Mungkin begitu gitu. Ya emang sih kalau makin berumur itu recovery-nya terus kayak tenaga dan lain sebagainya itu memang berkurang gitu. Aku sendiri juga merasakan karena memang udah lama banget kan. Udah lama banget nggak naik gunung. Jadi kemarin tuh naik cuman bawa beban berapa itu ya, itu aja udah ya karirnya tetap 80 liter cuman berapa kilogram itu? Air aku bawa 5 ya, air 5 terus sleeping bagnya 3. Oke, pakaian baju ganti untuk 4 orang. Terus makanan logistik ya itulah 15 kilo ada? Waduh, nggak tahu kurang lebihnya lah. Ya, kira-kira 15 kilo. Nggak kayak dulu gitu, rasanya udah beda persendian. Oke lah, itu udah. Beban pendakian itu 15 kilo, tapi beban hidupmu itu kan bertonton kan. Berat banget. Nah, itu yang kamu bawa. Jadi makin berat ya. Iya, betul. Ya kalau memang sedulur DTC kalau mengikuti Mas Alek, memang kalau sakit gitu, Mas Alek itu lebih cenderung dibawa aja ke pegunungan, gitu kan, ke gunung atau ke daerah yang sejuk lah gitu kan, itu kondisinya akan berangsur membaik kan gitu. Iya, mungkin karena apa yang dikatakan orang itu benar bahwa hati yang bahagia itu obat. Nah, celakanya aku lebih merasa bahagia itu di gunung daripada bersamamu kan. Kok maksudnya di gunung juga bersamamu gitu. Jadi daripada di rumah bersamamu lebih bahagia di gunung bersamamu. Karena dingin ya. Kalau dingin memang mau ngapain? Ya enggak, maksudnya kan kalau sleeping bag-nya itu bisa dipakai untuk 2 orang kan, kita bisa masuk berdua di situ gitu. Emang bisa, ada satpamnya itu anak-anak kecil itu nggak mungkin lah. Iya betul. Mereka pasti ribut itu. Jadi untuk next agenda pendakian mau kemana nih Yan? Belum tahu. Belum tahu ya. Belum tahu. Tapi harusnya bertahap sih. Harusnya bertahap, nggak langsung. Nggak langsung ke yang tinggi gitu ya? Ya, mungkin ke Ungaran atau Andong. Andong itu ya malah di bawahnya kalau Andong. Ungaran, perahu. Ungaran lah. Perahu nyari apa di sana, ramai banget. Pasar malam. Agak gimana ya ketika kita mendaki dan itu ramai banget. Yang saya rasakan healing itu menjadi lebih susah. Saya merasa lebih bisa healing itu kalau nggak terlalu ramai, syukur-syukur pas di puncak
nggak ada orang kecuali rombongan kita. Jadi kalau ada kita berdoa atau apa gitu lebih khusyuk. Oke, berarti ini olahraga yang sebelum nanti tiba saat pendakian berikutnya gitu, jalan aja tiap pagi gitu 15 Aku itu olahraganya kan ya kamu tahu sendiri itu olahraga malam kamu sama kamu. Udah ngelantur malam. Wes ya artinya olahraga itu terus. Ya wes. Nanti malah anu loh. Pikirannya sedulur DTC semua nanti jalan-jalan kemana-mana gitu. Ya, kita memang jalan-jalan kalau malam. Udah gitu, pokoknya dilanjutin ini. Enggak mau mungkin nanti malah ngelantur kemana-mana gitu. Ya itu tadi sedulur DTC semua masalah sudah keluar dari rumah sakit berkat doa sedulur semua udah. Terima kasih. Sudah lumayan sembuh ya. Ya lumayan lah ini ya menurutku sudah sembuh aja. Sudah sembuh. Cuma kan ambeien ya kalau ambeien ini kan memang permanen dari muda sampai sekarang. Dan itu kalau nggak berhenti pendarahannya kan penyakit yang lain masuk. Tapi kan ini sudah menjadi rutinitas jadi nggak terlalu jadi beban pikiran. Semoga ke depan sehat terus, diberi sehat terus gitu. Kalau misalnya sudah merasa agak-agak gimana gitu, langsung kita olahraga. Kita lagi. Udah. Okay. Terima kasih sedulur DTC semua sudah menyaksikan video dari Dia Terbaik Channel. Terima kasih. Salam lestari. Kayak gitu haru. Bikin konten malah bilang olahraga malam. Apa-apa ya.